Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Ketemu kembali dengan pembelajaran pada pagi hari ini, yakni di materi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Menyambung dari materi yang telah lalu, yakni tentang bunyi. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran manusia atau telinga. Perlu anak-anak ketahui atau mengulang daripada tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah anak-anak belajar tentang materi ini, anak-anak mengetahui daripada bagian-bagian indera pendengaran, kemudian cara kerja indera pendengaran sampai dengan gangguan pada indera pendengaran atau telinga. Anak-anak bahwa indera pendengaran manusia ini adalah telinga, atau ini kita memiliki telinga ini, dan bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia yang memiliki frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz atau Hz. Ini bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Lah, kemudian telinga kita ini, ya, ini telinga kita ini memiliki 3 bagian. Jadi telinga ini memiliki 3 bagian, yaitu telinga bagian luar atau daun telinga ini, kemudian telinga bagian tengah, dan yang berikut adalah telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian yang pertama adalah bagian luar atau daun telinga ini. Nah, telinga luar ini tersusun atas daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Ini digambar di buku juga sudah ada. Jadi ini termasuk daripada telinga luar. Kemudian juga daun telinga ini berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan luar. Jadi bunyi yang kita dengar ini pertama ditangkap oleh daun telinga kita ini. Nah, kemudian setelah itu baru telinga, gendang telinga ini menerima bunyi yang masuk di lubang telinga. Jadi dari ini melalui lubang kemudian masuk kepada gendang telinga ini. Jadi gendang telinga ini akan bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Jadi daun telinga ini memang sangat luar biasa, karena memang ini berfungsi untuk menangkap, makanya berbentuk seperti ini. Yang berikut, yang ke B adalah bagian telinga tengah, ya, ini tersusun atas tulang pendengaran dan saluran yang namanya eustasius. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini di dalam ini. Kemudian yang ke berikut, yang ke C adalah telinga dalam. Ini jadi telinga dalam tersusun atas tingkap jorong, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan juga rumah siput. Nanti anak-anak bisa melihat gambarnya di buku, atau kalau kurang jelas lebih nanti bisa melihat di gambar-gambar di YouTube atau gambar-gambar di di Google. Ini yang lebih paham lagi, ini biar jelas. Kemudian yang kedua adalah cara kerja telinga. Nah, jadi telinga kita ini bisa bekerja. Nah, caranya bekerja bagaimana? Jadi telinga ini merupakan bagian yang sangat penting sekali. Nah, telinga ini bisa mendengarkan sumber suara, kemudian ini diolah melalui saraf-saraf yang dikirim melalui saraf itu ke otak, sehingga kita ketika mendengar, kita dipanggil bisa menjawab, mungkin hai si fulan, dalem ma, dalem bunda, dalem ayah. Itu karena kita mendengar, lalu karena ini sudah tersimpan di memori kita, baru kita melakukan jawaban itu. Nah, kemudian bunyi yang dapat dengar dengan beberapa syarat berikut. Jadi bunyi ini bisa didengar oleh telinga kita ini memiliki beberapa ketentuan atau syarat-syarat. Yang pertama adalah ada sumber bunyi.
Ya ini semua benda yang bergetar dengan frekuensi audiosonik manusia ini. Jadi audiosonik memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Lah ini. Kemudian terdapat medium perantara berupa zat padat, zat cair dan zat gas. Jadi bunyi ini bisa merambat melalui 3 perantara tersebut. Ini yang kecil, indera pendengaran dalam keadaan yang baik. Nah ini cara kerja telinga agar bisa mendengar. Kemudian yang ketiga, bahwa telinga ini perlu dijaga anak-anakku sekalian. Jadi telinga ini indera yang juga harus dijaga kesehatannya. Agar apa? Agar telinga ini berfungsi dengan baik. Nah, kemudian ada beberapa gangguan yang nanti bisa menimpa pada telinga kita. Ya, ini yang pertama adalah tuli atau tidak dapat mendengar suara bawaan dari kecil. Ini ada yang seperti itu. Ada pula karena sebuah sebab yang ke B ini gendang telinga pecah. Mungkin mendengar suatu suara yang over. Ini bahaya. Makanya anak-anak kalau mendengarkan suara yang keras itu kadang-kadang seperti ini ditutup. Karena apa? Ini memiliki keterbatasan. Jadi ketika ada suara kencang sekali, ini kita spontan menutup telinga ini. Kemudian liang telinga, lubang telinga yang tersumbat. Ya, ini yang mungkin yang apa itu yang jarang membersihkan telinga. Nanti harus sering dibersihkan ini, memakai beberapa alat pembersih telinga. Kemudian karena saraf pendengarannya yang rusak. Saraf pendengaran yang rusak ini juga mungkin telinga suara bisa masuk, tapi karena saraf itu rusak tidak bisa mengirim ke otak ini. Kemudian juga pengapuran pada tulang pendengaran, ini juga pada tulangnya. Yang berikut adalah keluarnya cairan berbau busuk dari telinga karena radang. Kadang-kadang ada telinganya yang sakit sehingga mengeluarkan cairan ini. Kemudian yang berikut luka yang ditimbulkan karena infeksi. Sehingga ini pentingnya kita menjaga daripada telinga kita. Nah, bagaimana cara membersihkan atau cara merawat telinga itu? Nah, bahwa telinga karena ini organ yang sangat penting bagi kita bisa mendengar, kita bisa berbincang-bincang karena telinga kita ini sehat. Caranya bagaimana? Bersihkanlah telinga secara teratur dengan hati-hati agar gendang telinga ini tidak robek atau tidak rusak. Makanya kalau telinga itu nggak boleh pakai benda-benda yang tajam, misal pakai besi, pakai kayu, itu nggak boleh. Ini kemudian mengusahakan telinga selalu berada dalam keadaan kering. Nah ini kemudian yang berikut, menghindari mendengar bunyi yang sangat keras. Ini juga dihindari. Makanya tadi kalau ada kita kadang langsung spontan menutup seperti ini. Kemudian mengeringkan telinga dengan kain yang halus setelah mandi. Anak kalau mandi kadang atau mandi di kolam atau mungkin mandi biasa itu kan kadang airnya masuk dalam telinga ini. Ini segera kita bersihkan, kita keringkan. Karena apa? Ketika basah juga akan berbahaya. Kemudian membersihkan telinga secara teratur. Ini kadang-kadang kita ini membersihkan telinga ini kadang-kadang kalau pas wis gawatel baru dibersihkan. Ini jangan sampai. Yang terakhir adalah apabila ada gangguan di telinga anak-anak atau pada telinga kita, ini segeralah menuju ke petugas kesehatan atau dokter agar telinga kita ini bisa sehat. Saja anak-anak, pemaparan dari Pak Anwar hari ini tentang indera pendengaran. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Kita nanti lebih pahamnya nanti bisa membaca buku dan bisa mungkin melihat beberapa referensi yang ada di Google atau mungkin di buku-buku yang lain penunjang anak-anak belajar. Terima kasih, selamat belajar anak-anak. Nanti tugas saya kirim melalui seperti biasa. Dan mohon maaf bila penjelasan Pak Anwar kurang paham, nanti bisa dipahamkan membaca bukunya masing-masing. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.